Jumpa kembali bersama Bapak dalam mata kuliah evaluasi proyek pertanian. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan topik kriteria investasi lanjutan. Seperti yang kita ketahui, evaluasi proyek pertanian merupakan penilaian suatu kegiatan. Seperti yang kita ketahui, evaluasi proyek pertanian merupakan suatu penilaian terhadap kegiatan investasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima suatu proyek yang telah direncanakan. Komponen-komponen biaya dan pendapatan yang digunakan sebagai asumsi dan proyeksi memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kriteria-kriteria investasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Hasil perhitungan kriteria investasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penanaman modal dalam suatu proyek investasi. Keputusan yang timbul dari hasil analisa ini yaitu menerima atau menolak, memilih satu beberapa proyek atau menetapkan skala prioritas dari proyek yang layak. Beberapa kriteria investasi dalam studi kelayakan bisnis di antaranya adalah yang pertama net present value, yang kedua rasio manfaat biaya atau gross benefit cost ratio, yang ketiga net benefit cost ratio, yang keempat tingkat pengembalian internal atau internal rate of return IRR, yang kelima probability ratio, yang keenam payback period, yang ketujuh break-even point. Kriteria investasi yang pertama yang akan Bapak bahas adalah net present value. Net present value merupakan selisih antara present value manfaat dengan present value biaya. Suatu proyek dapat dinyatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang diterima melebihi atau paling kurang sama dengan biaya yang dikeluarkan. Net present value merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Rumus NPV dapat dilihat pada layar, di mana BT merupakan manfaat tambahan, CT merupakan biaya tambahan, T adalah tahun kegiatan proyek, I adalah tingkat diskon. Untuk mencari tingkat diskon atau diskon faktor, rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Diskon faktor merupakan nilai pengurang dalam masa sekarang dari manfaat dan biaya yang akan terjadi pada periode masa yang akan datang untuk menghitung suatu nilai masa datang. Kriteria dari kelayakan investasi jika dilihat dari analisa NPV, di mana NPV lebih besar dari 0, maka usaha atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Apabila NPV kurang dari 0, maka usaha atau proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. NPV sama dengan 0 berarti usaha atau proyek tersebut dalam keadaan break-even point, di mana total revenue sama dengan total cost dalam bentuk present value. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Kita langsung menuju ke contoh soal. Pada soal berikut, diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, terdapat dana investasi sebesar 35 juta rupiah. Dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan atau tahun ke-0 ada 20 juta, kemudian tahun pertama adalah 15 juta. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi. Jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun, dan untuk tahun berikutnya dapat dilihat nanti pada tabel. Kemudian benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil-hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua
dengan jumlah penghasilan 10 juta dan untuk benefit pada tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data di atas, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi NPV dengan diskon faktor 18%. Coba kita lihat. Kita masukkan tadi data-datanya. Jadi investasi pada tahun ke-0 20 juta, tahun pertama 15 juta. Kemudian kita lihat biaya operasi, itu tadi disebutkan dimulai tahun kedua 5 juta, kemudian selanjutnya tahun ketiga sampai tahun ke-10 dapat lihat pada tabel. Kemudian benefit tadi diketahui dimulai dari tahun kedua 10 juta dan juga sampai dengan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian kita mencari total dari biaya. Jadi tahun ke-0 yaitu biaya investasi 20 juta, tahun pertama 15 juta, tahun kedua biaya operasi 5 juta, dan sampai tahun ke-10 11 juta. Kita sekarang melihat net benefitnya. Net benefit itu didapatkan dari benefit dikurangi dengan total cost. Total benefit pada tahun ke-0 adalah 0 dikurangi total cost 20 juta, hasilnya min 20 juta. Jadi pada tabel ini dalam bentuk ribu rupiah ya. Kemudian pada tahun pertama benefitnya masih 0, pengeluarannya 15 juta, hasilnya net benefitnya minus 15 juta. Pada tahun kedua benefitnya 10 juta, pengeluarannya 5 juta, sehingga didapatkan benefitnya 5 juta. Begitu sampai dengan tahun ke-10. Kemudian, untuk mencari NPV diperlukan nilai diskon faktor. Jadi tadi untuk mencari diskon faktor adalah 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Jadi didapatkan nilai I-nya adalah 18%. Jadi didapatkan nilai diskon faktor pada tahun ke-0 adalah 1. Untuk tahun pertama adalah 0,8475. Begitu juga sampai seterusnya tahun ke-10 0,1911. Jadi untuk mencari diskon faktor sekali lagi Bapak informasikan adalah rumusnya 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. I-nya adalah 18%. Tadi kita ketahui pada soal. Kemudian kita mencari present value-nya. Present value didapatkan dari net benefit dikali dengan nilai diskon faktor. Pada tahun pertama min 20 juta didapatkan dari min 20 juta dikali 1, hasilnya min 20 juta. Tahun kedua 0,8475 dikali min 15 juta didapatkan min 12 juta 713.000. Pada tahun ketiga 0,7182 dikali 5 juta didapatkan 3.591.000. Begitu seterusnya. Kemudian diakumulasikan didapatkan nilai NPV adalah 11.114.000 rupiah. Jadi nilai NPV ini lebih besar dari 0. Maka proyek atau investasi ini layak untuk diusahakan. Jadi untuk memperkirakan benefit harus diperhitungkan dengan menggunakan berbagai variabel seperti perkembangan tren, potensi pasar, perkembangan proyek sejenis di masa datang, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen. Jadi karena benefitnya itu nanti akan kita perkirakan pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisa kriteria investasi yang kedua, yaitu internal rate of return. Di mana internal rate of return menunjukkan tingkat bunga pada saat jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran atau tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi besarannya internal rate of return ini adalah satuan persentase. Sebuah bisnis dikatakan layak apabila IRR-nya lebih besar dari opportunity cost of capital-nya. Rumus dari internal rate of return dapat dilihat pada layar. Jadi kita mencari NPV positif dan NPV negatif yang mendekati 0. Kita lanjutkan contoh soal. Jadi perhitungan untuk mencari IRR tadi sudah diketahui diskon faktor 18%. Jadi sekarang kita akan mencari nilai present value yang mendekati 0.
Di sini kita menggunakan metode interpolasi, yaitu metode dengan cara mencoba-coba sehingga nantinya didapatkan nilai NPV negatif yang mendekati 0. Kita coba-coba, jadi jika kita coba dengan nilai 23%, maka NPV-nya masih didapatkan positif. Kita coba tingkatkan menjadi 24%. Pada nilai 24% kita sudah mendapatkan nilai NPV-nya negatif. Jadi nilai NPV negatif yang mendekati 0 adalah pada tingkat 24%. Kemudian kita cari diskon faktor dengan I 24%, didapatkan pada tahun ke-0 adalah 1, kemudian pada tahun pertama 0,8065, kemudian pada tahun kedua 0,6504, sampai pada tahun ke-10 diskon faktor 24% 0,1164. Jadi Bapak informasikan untuk mencari diskon faktor rumusnya adalah 1/1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita cari nilai present value pada tahun ke-0, min 20 juta dikali 1 hasilnya min 20 juta. Kemudian pada tahun pertama min 15 juta dikali 0,8065 didapatkan min 12.098.000 rupiah. Kemudian pada tahun kedua 5 juta dikali 0,6504 didapatkan 3.252. Begitu seterusnya sampai tahun ke-10, 32 juta dikali 0,1164 hasilnya 3.725.000 rupiah. Kemudian diakumulasikan semuanya didapatkan hasil min 48 juta. Jadi hasil ini merupakan pembulatan ya. Selanjutnya kita mencari IRR dengan rumus I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I2 min I1. Jadi NPV 2 merupakan nilai NPV negatif yang mendekati 0. Kemudian kita hitung IRR sama dengan 0,18 ditambah 11.114 didapatkan dari NPV pada diskon faktor 18%. Kemudian dibagi dengan 11.114 ditambah 48 juta, yaitu didapatkan dari NPV negatif yang mendekati 0, yaitu 48 juta, dikalikan I2 min I1, 24% dikurangi 18%, atau 0,24 dikurangi 0,14. Didapatkan IRR-nya 0,239 atau 23,97%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR 23,97% lebih besar dari SOCC sebesar 18%. Berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kriteria investasi yang ketiga, yaitu Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap satu satuan kerugian dari bisnis tersebut. Rumusnya dapat dilihat pada layar, di mana net BC lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Apabila net BC kurang dari 1, bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kita lanjut pada contoh soal. Jadi, contoh soal di awal kita sekarang analisis net BC-nya. Tadi analisa NPV dan analisa IRR, proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Kemudian kita coba analisa dengan menggunakan net BC. Di sini kita mencari nilai present value. Kita bandingkan present value yang bernilai positif dibandingkan dengan yang bernilai negatif. Jadi yang bernilai positif dari tahun kedua sampai tahun ke-10, yang bernilai negatif tahun ke-0 sampai dengan tahun pertama. Kemudian kita hitung kumulatifnya, itu didapatkan. Kita lihat di sini,
present value yang bernilai positif akumulatifnya 44 juta 825.582 dibagi dengan 32.711.870. Itu merupakan nilai benefit negatifnya yang bernilai negatif. Kemudian hasilnya 1,37. Jadi nilai ini merupakan lebih besar dari 1. Berarti proyek tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian kita lanjut ke analisis kriteria investasi yang keempat, yaitu gross benefit cost ratio. Di mana gross benefit cost ratio merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Dengan menggunakan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Dapat dilihat pada layar rumus mencari gross benefit cost ratio. Apabila nilainya lebih besar dari 1, maka proyek atau investasi tersebut layak untuk dijalankan. Apabila kurang dari 1, maka proyek atau bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kita langsung melihat pada contoh soal. Sekarang kita akan menganalisis gross BC rasionya. Di sini kita menghitung PV benefit dan PV cost-nya. PV benefit pada tahun ke-0 dan ke-1 itu kosong. Kemudian tahun kedua itu 10 juta dikalikan 0,7182 didapatkan 7.182.000. Kemudian kita lihat nilai benefit, PV benefit tahun ke-10 43 juta dikali 0,1911 hasilnya 8.216.000. Selanjutnya kita cari PV cost-nya pada tahun ke-0 20 juta dikalikan 1. Kemudian total cost tahun pertama 15 juta dikalikan 0,8475 PVC-nya didapat 12.712.000. Sampai tahun ke-10 total cost 11 juta dikali dengan diskon faktor 0,1911 hasilnya 2.102.000. Kemudian kita akan menghitung gross BC ratio. Nilai gross BC ratio didapatkan dari total PV benefit dibagi dengan total PV cost, yaitu 69.078.000 dibagi 57.964.000 didapatkan hasil 1,19. Maka nilai tersebut lebih besar dari 1, bisnis layak untuk dijalankan. Selanjutnya kita melanjutkan pada analisis kriteria investasi kelima. Jadi apabila kita ingin melihat dari nilai profitability ratio-nya. Jadi profitability ratio merupakan perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Nilai dari masing-masing variabel dalam bentuk present value atau telah didiskon dengan diskon faktor dari SOCC. Profitability ratio digunakan untuk memperhitungkan rentabilitas dari suatu investasi. Dapat dilihat rumusnya untuk mencari profitability ratio pada layar. Jadi kriterianya apabila profitability ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak dikerjakan. Apabila kurang dari 1, maka proyek tidak layak dikerjakan. Dan apabila profitability ratio sama dengan 1, maka proyek dalam keadaan BEP. Baik, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal tadi kita akan coba analisis menggunakan analisa profitability ratio. Kita mencari present value investasinya. Jadi pada tahun ke-0 investasi 20 juta dikali diskon faktor 1 sama dengan 20 juta. Pada tahun pertama investasi 15 juta dikali diskon faktor 0,8475 nilainya 12.712.000. Kemudian kita mencari present value dari biaya operasi.
Tahun kedua 5 juta dikali diskon faktor 0,7182, nilainya 3.591 sampai pada tahun ke-10. 11 juta dikali 0,1911, nilainya 2.102.000. Selanjutnya kita cari present value dari benefit pada tahun kedua. 10 juta dikali diskon faktor 0,7182, nilainya 7.182.000 sampai tahun ke-10. 43 juta dikali 0,1911, nilainya 8.216.000. Kemudian kita hitung untuk mencari nilai profitability rasionya. Jadi menggunakan rumus, yaitu kita hitung 69.078.000 didapatkan dari PV benefit dikurangi dengan PVOM 25.253.000. Kemudian dibagi dengan PV investasi 32.712. Nilainya 1,339. Nilai ini lebih besar dari 1, berarti proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Bapak lanjutkan pada kriteria investasi yang keenam, yaitu analisis payback period. Payback period merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan yang secara kumulatif dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. PBP digunakan untuk mengetahui berapa lama proyek yang dilakukan dapat mengembalikan investasi. Berikut rumus dari payback period. Jadi, TP-1 merupakan tahun sebelum terdapat PBP. Jadi, ini nanti ditentukan dari jumlah manfaat, kumulatif manfaat yang dapat menutupi investasi. Kemudian BICP-1 merupakan jumlah benefit yang telah didiskon sebelum PBP. Jadi nilai ini merupakan kumulatif dari manfaat sebelum tahun PBP. Kemudian dibagi dengan BP. BP ini merupakan jumlah benefit pada PBP. Metode payback period ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi dapat dikembalikan. Bisnis yang payback periodnya cepat atau singkat pengembaliannya merupakan proyek yang baik untuk dipilih. Masalah utama dari metode ini adalah sulitnya menentukan periode payback maksimum yang disyaratkan sebagai angka pembanding. Secara normatif tidak ada pedoman yang bisa dipakai untuk menentukan nilai payback maksimum ini. Dalam prakteknya dipergunakan payback yang umumnya terjadi dari perusahaan yang sejenis. Jadi kita membandingkan payback period dari perusahaan yang sejenis untuk menilai proyek kita atau investasi yang kita lakukan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi kita masih menggunakan soal di awal, kita lanjutkan ke analisa payback period. Jadi di sini kita mencari PV investasi, yaitu 20 juta ditambah PV investasi tahun pertama 12.712.000. Itu didapatkan dari 15 juta dikali dengan diskon faktor 18%. 0,8475. Didapatkan VV investasi totalnya 32.712.000. Selanjutnya kita mencari juga PVOM dan PVB. Kemudian kita dapat hitung PBP-nya. Jadi PBP-nya pada soal diketahui 5 tahun. 5 tahun ini didapatkan dari total manfaat yang sudah bisa menutupi investasi. Jadi, dapat kita lihat pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika ditotalkan, itu dapat menutupi investasi. Sehingga kita menggunakan nilainya adalah 5 tahun. 5 ditambah 32.712 itu didapatkan dari PV investasi. Kemudian
2 dikurangi 29138 itu didapatkan dari total tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Benefit ataupun manfaat dari tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Dapatkan 29.138. Kemudian dibagi dengan nilai BP. Jadi BP nilainya pada tahun ke-6 7779. Sehingga didapatkan hasil 5 ditambah 0,4594, yaitu PBP-nya adalah 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Jadi pengembalian investasi dari proyek ini pada tahun kelima, bulan kelima, hari ke-15. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa kriteria investasi selanjutnya, yaitu break even point. BEP merupakan titik pulang pokok atau titik impas di mana total revenue sama dengan total cost. Terjadinya BEP tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal lainnya. Selama perusahaan masih berada di bawah BEP, selama itu perusahaan masih menderita kerugian. Semakin lama perusahaan mencapai BEP, maka semakin besar pula saldo dari kerugian investasi tersebut. Rumus dari BEP dapat dilihat pada layar, di mana TP-1 adalah tahun sebelum terdapat BEP. Kita melihat dari nilai kumulatif dari manfaat yang dapat menutupi biaya, total biaya. Kemudian BICP-1, kita lihat jumlah benefit yang telah didiskon sebelum BEP. Jadi total benefit sebelum dari tahun BEP. Kemudian dibagi BP, jumlah benefit pada tahun BEP. Sekarang kita kembali ke contoh soal di awal. Jadi kita melihat di sini pada tahun ke-9 merupakan tahun BEP kita gunakan karena tahun ke-9 itu merupakan titik impas dari pengeluaran investasi tersebut. Kemudian menghitungnya, BEP sama dengan 8, tadi BEP-nya diketahui tahun ke-9. Jadi TP-1, 9-1, yaitu 8. Jadi 8 ditambah 57964 itu didapat dari total cost-nya, PV cost-nya, yaitu 57964. Kemudian dikurangi 52746, itu merupakan kumulatif dari tahun manfaat tahun kedua sampai dengan tahun ke-8. Karena tadi rumusnya BICP-1, yaitu jumlah benefit sebelum BEP. Jadi BEP-nya tahun ke-9, jumlah benefitnya kita hitung sampai tahun ke-8. Kemudian dibagi dengan 8116. 8116 ini didapat dari manfaat PVB pada tahun ke-9. Setelah itu didapatkan hasil 8 ditambah 0,6429, yaitu BEP-nya pada 8 tahun 7 bulan 22 hari. Jadi jika dilihat, kita buat grafiknya, kesimpulannya tadi investasi tersebut dapat mencapai keuntungan setelah perusahaan mencapai BEP. Tadi pada tahun ke-8 bulan ke-7 hari ke-22. Kegiatan investasi di bawah BEP mengalami kerugian karena keuntungan yang diperoleh masih digunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan investasi dan biaya operasi. Jadi pengembalian biaya modal dan biaya lainnya dicapai pada tahun ke-8 bulan ke-7 hari ke-22. Dan PBP selama 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. PBP didapatkan setelah TR atau total revenue sama dengan investasi yang dikeluarkan sebesar Rp32.712.000 dalam present value. Jadi secara keseluruhan, kesimpulan, proyek ini layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan. Jadi sekian pembahasan terkait analisis kriteria investasi yang sangat penting digunakan untuk menentukan apakah investasi atau proyek
yang akan kita laksanakan itu layak untuk kita jalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua.